macam-macam najis. Coba saya baca, dengerin. Macam-macam najis itu ada 3, mughallazah, mutawwassithah dan juga mukhaffafah itu jadi yang ketiga. Ingat-ingat ayo jangan sampai lupa. Najis berat mughallazah namanya, liur anjing dan babi jadi contohnya. Najis tengah mutawassithah namanya, kotoran manusia, hewan dan lainnya. Mukhaffafah ringan, mudah disucikan, kencing anak kecil cukup dibersihkan. Dengan syarat ia belum pernah makan kecuali asin, ingat di pikiran. Baca sama-sama. Macam-macam najis itu ada 3, mughallazah, mutawassithah dan juga mukhaffafah itu jadi yang ketiga. Ingat-ingat ayo jangan sampai lupa. Najis berat mughallazah namanya, liur anjing dan babi jadi contohnya. Najis tengah mutawassithah namanya, kotoran manusia, hewan dan lainnya. Mukhaffafah ringan, mudah disucikan, kencing anak kecil cukup dipercikan. Dengan syarat ia belum pernah makan kecuali asin, ingat di pikiran. Bismillah. Macam-macam najis. Najis itu apa? Najis itu definisinya adalah ma yamna'u sihhatas sholati, yaitu segala hal yang menyebabkan kita tidak sah melakukan sholat. Karena sholat harus tohara. Kemarin kita hafalkan, innallaha la yaqbalu sholatan min ghairi tahurin. Ya, min ghairi tahurin. Makanya kalau najis, baik najis mutawassithah, mukhaffafah maupun najis mughallazah, maka hukumnya salatnya tidak sah. Maka tadi definisi najis itu apa? Ma yamna'u bihi sihhatas sholati, sesuatu yang menghalangi sahnya salat. Itu namanya najis. Coba ulangi. An-najisu huwa ma yamna'u sihhatas sholati. Ulangi. An-najisu huwa ma yamna'u sihhatas sholati. Artinya najis adalah sesuatu yang menghalangi sahnya salat. Ada makna an-najis fi mustalahati ahli al-fiqh. Ini adalah definisi hadis menurut ahli fikih. Tapi menurut ahli lughah, menurut ahli bahasa, najis itu apa? Syai'un muqadzarun, sesuatu yang kotor. Kotor itu najis secara bahasa. Ada qadr. Qadr itu sesuatu yang kotor, yang risik, itu namanya najis. Macam-macam najis itu ada 3. Setelah kita definisikan najis itu apa, yaitu kita bagi. Najis ada 3. Pertama mughallazah. Mughallazah dari kata ghalazun, artinya berat. Mughallazatun artinya apa? Yang diberatkan. Itu namanya mughallazah. Kemudian 2 mutawassithah. Apa artinya mutawassithah? Dari kata tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan khairul umuri awsatuha. Apa artinya tawassut? Tengah-tengah. Ya enggak berat, ya enggak ringan. Ini contoh, ini adalah najis mutawassithah. Dan juga apa? Dan juga mukhaffafah. Mukhaffafah itu apa? Najis yang ringan. Dari kata khafif, artinya ringan.
khaffafa yukhaffifu takhfifan mukhaffafan wa dzaka mukhaffafun, sesuatu yang diringankan. Ya, mukhaffafa itu jadi yang ketiga. Ingat-ingat, ayo jangan sampai lupa. Oh, najis ada 3 aja kok lupa. Najis ada 3, mughalladhah, mutawassithah, sama mukhaffafa. Mughalladhah berat, mutawassithah tengah-tengah, kemudian apa? Mukhaffafa ringan. Najis berat namanya mughalladhah, najis berat mughalladhah namanya. Contohnya apa? Liur, anjing dan babi jadi contohnya. Pertama adalah liur, contohnya adalah liur anjing dan juga babi. Nah, babi tidak ada dalilnya secara teks, tapi apa? Dikiaskan kepada apa? Kepada anjing. Li'annahu aswa'u halan. Begitu definisinya ulama. Li'annahu aswa'u halan, karena dia lebih buruk daripada anjing. Anjing kok najis berat? Rasulullah mengatakan ada 2 hadis. Tahuru ina'i ahadikum min wulughil kalbi ay yughsala 7 marrat ihdahunna biturab. Ada hadis awal. Hadis yang kedua, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyughsilha 7 marrat ihdahunna biturab. Harus dengan turab, tak boleh dengan sabun. Walaupun dengan sabun itu wajhun khilaf antara ulama, banyak ulama yang ngebolehin, ulama kontemporer membolehkan, ya. Tetapi yang itu yang benar adalah apa? Dengan turab. Karena secara medis bakteri yang ditimbulkan dari liur anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan turab. Sabun tidak bisa membersihkan. Sabun tidak boleh membersihkan. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah itu semuanya mukjizat. Enggak ada yang sia-sia. Ya, Rasulullah ngomong kayak gitu, percaya aja. Harus turab, enggak usah pakai sabun. Karena apa? Rasulullah itu apa yang dikatakan wahyu. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu ngomongnya enggak hawa sakarepe dhewe. Ya, bukan berasal dari hawa nafsunya, pikirannya, tapi apa? In huwa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa, diajari oleh Allah. Asyadidu yang maha syadid, al-quwa yang maha kuat. Ya, du mirratin fastawa ila akhirih. Baik, jadi bakteri-bakteri yang ada pada liur anjing tidak bisa hilang kecuali dengan apa? Debu. Karena itu Rasulullah mengatakan tahuru ina'i ahadikum idza walaghal kalbu fihi an yughsala 7 marrat ihdahunna biturab. Atau hadis lain apa? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyughsilha 7 marrat ihdahunna biturab. Baik, mafhum? Kalau babi lebih daripada itu, karena babi yang dimakan adalah sesuatu yang kotor, bukan kotor lagi, kotor, ya. Kotor. Babi itu apa saja dimakan. Kalau anjing nggak semua dimakan. Babi kau kasih apa saja dimakan, betul? Ada yang pernah ternak babi di sini? Babi itu aswa'u halan, maka lebih najis. Baik. Najis tengah namanya mutawassithah. Seperti apa? Kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya. Kotoran manusia itu najis. Ya, nggak ada yang katakan suci kecuali kotorannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, dan banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang itu, bahwa apa? Kotoran Rasulullah itu ketika apa namanya BAB atau BAK langsung hilang dan berbau wangi. Ya, hadis riwayat Bazzar, riwayat At-Tabrani, riwayat Baihaqi. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ya, jenengan ini masuk khala, masuk kamar mandi, tapi la narah asarul khala, kita enggak tahu apa namanya bekas engkau BAB atau BAK, enggak tahu Rasulullah. Nah, fa innahu atyabu min rihil misk. Ya, ini termasuk khususiyatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih harum daripada minyak misik, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah membukakan bumi ketika Nabi BAB atau BAK dan tidak ada asalnya. Jadi enggak bau. Jadi enggak najis, enggak pernah ada ditemuin dan dijumpai. Aisyah sebagai istrinya tiap hari bersama Rasulullah tidak pernah ada. Ya,
Kalau ada di sini santri yang kencingnya harum, ya Abdul, jangan-jangan itu apa nabi ya. Najis. Begitu pula kotoran hewan, walaupun kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, karena ini khilaf ya. Menurut madzhab Maliki, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, unta, ayam, lembu, sapi, kambing tidak najis ya, tapi kok kotor ya, kotor tidak najis. Kotoran burung, hammam tidak najis, tapi kalau kotoran cicak, tapi kalau kotoran tikus najis. Itu menurut madzhab Maliki. Tapi kalau menurut Syafi'i tetap najis, karena Rasulullah suatu saat bepergian sama Ibnu Abbas. Rasulullah qadha hajatahu, buang air besar, dibawakan 3 batu. Ya, yang ke satu dan kedua batu, tapi yang ketiga adalah kotoran unta yang sudah mengeras. Kemudian Rasulullah mengatakan innaha riksun, ditolak oleh Rasulullah, innaha riksun, ini adalah najis. Maka disimpulkan dalam mazhab Syafi'i bahwa kotoran unta dan kotoran semua hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya najis, karena secara teks kalau dalam usul fikih namanya nas tidak bisa dibantah. Nas tidak bisa dibantah. Rasulullah jelas mengatakan riksun, najis ya. Riksun artinya najis. Walaupun Maliki mengatakan tidak. Termasuk Maliki itu anjing itu kan najis. Kenapa? Dalam hadis yang dikatakan innaha tawafin. Ya, hewan-hewan yang tawafin, yang selalu bersama manusia. Ya, anjing itu enggak najis. Kalau Syafi'i mentafsirkan tawafin itu bukan anjing, tawafin itu kucing. Ya, kucing bukan najis. Saur itu apa? Habis bekas jilatannya kucing itu najis. Karena kucing itu hewan tawafin. Nah, kalau di Arab kucing itu disebut apa namanya, tawafin itu disebut anjing. Mendap Maliki itu anjing. Kamu kan tidak biasa masuk apa masjid, lihat anjing masuk masjid. Enggak biasa kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau di Arab ada anjing masuk masjid itu biasa. Di Mesir itu ada anjing masuk masjid biasa. Kalau kita enggak biasa kan gimana ya? Paham belum? Jadi menurut mazhab Maliki tidak najis, tapi kalau menurut mazhab kita yona najis. Rasulullah mengatakan tahuru ina'i ahadikum idza min wulughil kalbi an yughsala 7 marrat ihdahunna biturab. Mukhaffafa, apa itu mukhaffafa? Ringan, mudah disucikan. Mukhaffafa itu ringan, mudah disucikan. Kencing anak kecil cukup dibersihkan. Nah, mukhaffafa itu contohnya kencingnya anak kecil. Anak kecil yang apa? Dengan syarat ia belum pernah makan kecuali ASI. Apa ASI? Air susu ibu. Ingat di pikiran, ASI air susu ibu. Tapi kalau sejak bayi minum formula, susu SGM, susu Nutrilon, apa lagi mereknya? Denko, masuk Denko. Debelak, apa lagi? Rinso, apa? Pokoknya lah. Ya, maka itu hukumnya apa? Air kencingnya najis. Karena apa? Dalilnya adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat dikasih bayi. Nah, kasih bayi digendong sama Rasulullah. Kemudian apa? Bayi ini ngompol. Ini bayi kurang ajar betul. Mau tak cari ini bayi siapa yang berani kencingin Nabi. Mesti gedenya nggak benar ini. Nabi dikencingin kan. Ya. Nah, kemudian apa? Nabi minta air, kemudian dipercikkan dan kemudian selesai. Ya, tidak hanya air kencing anak kecil, tapi madhi. Madhi itu adalah apa? Yaitu air yang keluar dari laki-laki dan perempuan ketika dia bersyahwat. Kemudian keluar cairan bening. Ya, contohnya Mas Muslim lihat Bang Zul kok nafsu. Nah, nafsu. Sampai koma Zaidun. Itu namanya najis mukhaffafah, madhi. Begitu pula wadhi. Wadhi itu apa?
yang keluar dari kemaluan. Laki-laki biasanya apa? Perempuan juga setelah habis capek dan keluarnya setelah kencing. Saya ulangi, keluarnya setelah kencing. Tapi kalau mandi tadi bisa babis syahwah. Bentuk itu semuanya adalah najis mukhaffafah. Baik. Macam-macam najis itu ada 3, mughallazah, mutawassithah dan juga mukhaffafah itu jadi yang ketiga. Ingat, ayo jangan sampai lupa. Bisa? Tuh 2, 3. Macam-macam najis itu ada 3, mughallazah, mutawassithah dan juga mukhaffafah itu jadi yang ketiga. Ingat, ayo jangan sampai lupa. Najis berat mughallazah namanya, liur, anjing dan babi jadi contohnya. Najis sama mutawassithah namanya, kotoran manusia, hewan dan lainnya. Mukhaffafah ringan mudah disucikan, kencing anak kecil cukup dipercikan, dengan syarat ia belum pernah makan, kecuali asing di pikiran. Neng. Ayo baca lagi, ulangi 2 kali. Tahan, bawa mic-nya. 1, 2, 3, ya. Macam-macam najis itu ada 3, mughallazah, mutawassithah dan juga mukhaffafah itu jadi yang ketiga. Ingat, ayo jangan sampai lupa. Najis berat mughallazah namanya, liur, anjing dan babi jadi contohnya. Najis sama mutawassithah namanya, kotoran manusia, hewan dan lainnya. Mukhaffafah ringan mudah disucikan, kencing anak kecil cukup dipercikan, dengan syarat dia belum pernah makan, kecuali asli ingat di pikiran. Ayo macam-macam Itu ada 3, mughallazah, mutawassithah dan juga mukhaffafah itu jadi yang ketiga. Ingat, ayo jangan sampai lupa. Najis berat mughallazah namanya, liur, anjing dan babi jadi contohnya. Najis berat mutawassithah namanya, kotoran manusia, hewan dan lainnya. Mukhaffafah ringan mudah disucikan, kencing anak kecil cukup dipercikan, dengan syarat dia belum pernah makan, kecuali asli ingat di pikiran. Coba sekarang dibaca. Nadia, kasihkan mic-nya. Yang lain dengerin. Syauki bawa kitab, habis ini baca Ki. Najis adalah sesuatu yang Bismillahirrahmanirrahim dulu. Yang lain dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari diterimanya amal ibadah seperti sholat dan baca Al-Quran dan iktikaf di dalam masjid. Macam-macam najis sebagaimana disebutkan dalam nautum di atas terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu atau ASI dan belum ber-2 tahun. Adapun kencing bayi perempuan tidak masuk dalam kategori mukhaffafah, melainkan mutawassithah.
Cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan cara ditenciki air di atasnya. Hal ini didasarkan hadis Bukhari bahwa diceritakan dari Ummul Qais, dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa baginya yang belum pernah makan makanan kecuali ia letakkan di mangkok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bayi tersebut mengencingi baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Coba lihat Rasulullah apanya. minta diambilkan air dan memancarkan air ke baju yang terkena ia kencing tersebut. Oke, cukup ya. Mengencingi ya, cengi. Ini bayinya siapa? Ummu Qais ya. Ummu Qais. Jadi, kalau kencingnya anak perempuan itu najis, beda ya. Laki sama perempuan beda. Kalau anak perempuan tetap najis, namanya jariyah. Jariyah itu apa? Anak perempuan najis walaupun cuma nyusu ASI. Ya, ASI hukumnya najis. Nah, syarat bayi tersebut umurnya harus tidak lebih dari 2 tahun. Ada bayi umur 3 tahun walaupun masih minum ASI, tidak minum makanan yang lain, maka air kencingnya sudah najis. Saya ulangi, air kencingnya sudah najis, tidak suci. Oke. Nah, selanjutnya najis mutawassito. Ya, kasihkan tuh, Sauki. Mic-nya bawa sini. Ayo. Najis mutawassito. Mana orangnya? Najis mutawassito adalah najis sedang seperti kotoran Najis sedang, jangan najis. sedang seperti kotoran manusia dan hewan, darah, nanah, air kencing dan bangkai. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan cara harus dihilangkan bau rasa dan warnanya. Tetapi jika najis tersebut tidak mempunyai bau dan warna seperti najis yang sudah lama, maka cukup disiramkan air di atasnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang badui kencing di dalam masjid dan Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyiramkan 1 timba air di atasnya. Oke. Gitu ya. Jadi ada orang Badui, itu orang di desa. Biasanya tidak punya aturan, kencing sembarangan, masuk masjid kencing. Nah, masjidnya Rasulullah nggak keramikan, masih pakai apa? Pasir biasa. Makanya ada hadis Nabi, kalau kamu sujud, kemudian apa? Kemudian inimu kena apa? Pasir, maka jangan diusap karena akan menjadi syahid yaumul qiyamah. Jangan diusap begini. Menjadi saksi kebaikanmu yaumul qiyamah. Begitu pula antum sholat di sini juga. Lah di sini kalau ini kena kerikil atau kena debu enggak usah diusap. Nah, kalau orang sholat tuh nggak usah lah sajadah yang mahal-mahal, kemudian apa masjidnya ber-AC, nggak ada debu, nggak ada apa, nanti nggak ada saksinya itu, ya kan? Yusina yang gini-gini aja, ya, karena segala sesuatu itu bisa menjadi saksi atas diri kita. Nah, selanjutnya baca Bang Hanan, ada. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis berat seperti air liur anjing, kotoran anjing dan darah anjing. Cara mensucikannya adalah dengan basuh 7 kali dan salah satunya dengan debu. Hal ini bagaimana hadis Muslim. Sucinya tempat air seorang kalian jika dijilat oleh anjing ialah dengan cara dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan debu.
Kemudian saya tambahkan wa ma tafarra'a minhuma aw min ahadihima, yaitu segala sesuatu yang apa tafarra'a minhuma aw min ahadihima, yang menjadi apa namanya far'un. Contohnya kalau ada anjing dan babi dikawinkan, anaknya babi dan anjing ini setengah anjing setengah babi juga najis, jilatannya juga najis, air liurnya najis. Ada anjing disilangkan dengan kambing, anaknya sedikit anjing sedikit kambing, maka apa? Air liurnya menjadi najis. Kenapa? Ya karena mata farra'a minhuma aw min ahadihima. Apa artinya mata farra'a minhuma? Ay anjing dan babi kawin. Aw min ahadihima, anjing sama kambing. Gitu ya. Paham tuh? Oke, itu najis mughal, najis mughalladha. Wa naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan? Hah? Pakai mic. Biar kayak kajian. Ayo pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ya. Pertanyaan saya Ustaz tentang najis mughalladha. Tadi Ustaz sempat bilang bahwa ketika salah satu dari hewan ini disilamkan walaupun dengan hewan yang halal yang bisa kita makan dagingnya, itu tetap najis. Kalau misalnya saya pernah lihat Ustaz di TikTok ya, Ya. ada kambing itu dia menyusui ke anjing yang sedang tidur. Itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah itu dikatakan najis atau gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nyusuinya pakai dot atau langsung? Langsung Ustaz. Anjingnya kecil atau besar? Anjingnya besar, kambingnya masih kecil. Belum 2 tahun ya. Oke, apakah menjadi najis gitu kan apa yang dimakan? Ada orang muslim makan babi. Ada atau enggak? Ada orang muslim makan babi. Apakah kemudian dia menjadi najis? Enggak. Orangnya menjadi najis? Enggak. Dia cukup apa? Ya cukup apa namanya mulutnya dibasuh, dibersihkan. Apakah orangnya kemudian menjadi babi atau minum susu babi atau apa saja? Enggak ya. Apakah najis? Enggak. Haram iya. Jadi ini bukan masalah kambing dengan anjing saja. Kita minum susu babi atau disusuin babi. Atau orang tuh makan darah babi. Kemarin saya sama teman dari Pekanbaru itu sama Ustaz Adi ceritain itu kan. Oh, darah babi itu enak Ustaznya. Dia mu'alaf dia. Namanya sastrawan Tarigan. Dulu pernah mondok di Darun Duha, sekarang di YTPU di Pekanbaru sana. Dia mu'alaf ya. Dia dulu makan apa? Babi. Bukan hanya babi, darah babi. Jadi disembelih darah babi itu kemudian apa? Direbus dikasih bumbu apa yang masih merah-merah katanya. Itu katanya wah seger katanya. Wena, apakah orangnya menjadi najis? Enggak. Secara fisik dia apa? Tetap suci. Tapi apa yang wajib disucikan ya? Apa yang terkena, yang tersentuh dengan darah babi. Maka tadi kalau ada anjing nyusuin babi, babi nyusuin anjing, apakah kemudian anjingnya kambingnya tadi menjadi najis? Tidak. Ya, tapi kalau disilangkan ini sudah gen, sudah sperma, ovarium, untuk mau jadi satu menjadi bibit anak, beda lagi. Mantap. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu? Oh ya. Oh.
Mau cerita makan babi kayaknya. Apa? Langsung saja ya. Ini misalnya ya, kan di mazhab Syafi'i segala kotoran itu najis. Apa? Mazhab Syafi'i kan semua kotoran itu najis. Terus kita itu sering, bukan sering sih memang ya. Orang-orang itu pakai pupuk, pupuk yang dari pupuk organik lah, kayak kotoran sapi dan lain sebagainya. Apakah yang nanti tumbuhan dari pupuk tersebut itu najis atau tidak? Sekian, terima kasih Ustaz. Iya. Mana ba'amin najisin atau najisin? Apakah bibit dari pohon tanaman tadi berasal dari pupuk? Kan tidak. Ya. Kotoran memang najis. Pupuk kalau misalnya itu misalnya ya pupuk organik yang kita pakai kotoran ayam, lalu di sini kotoran ayam, kotoran kambing atau kotoran sapi. Najis. Tapi apa? Apakah kemudian jagungnya, padinya menjadi najis, kemudian haram kita konsumsi? Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Sama loh, kita itu minum darah babi, darah ular. Apakah kita menjadi najis? Anak kita nanti menjadi najis? Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi begitu, Bang Sofyan. Sama. Ada lagi? Terakhir. Ayo, kasihkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau misalkan kita di dalam air, kita menyentuh hal yang najis itu bagaimana Ustaz? Apakah kita tetap najis itu Ustaz? Cara membersihnya karena nanti Ustaz. Najis mukhafafah atau mughaladzah? Najis mughaladzah Ustaz. Oke, sudah. Kita di dalam air. Iya. Yo itu kalau kita nyelam air, mandi di dalam kamar mandi sama anjing-anjingnya. Ada orang mandiin anjing kan? Nah, orang mandiin anjing kena sesuatu yang bersentuhan dengan anjing yang masih basah, maka hukumnya najis. Kalau ada anjing dengan manusia mandi bareng dalam kolam renang, kolam renang tersebut dilihat airnya sekula, 2 kula atau tidak. Kalau airnya tersebut 1 kula, airnya berubah atau tidak, airnya menjadi najis mughalladhah. Manusia yang tersentuh mandi atau wudu dengan air tersebut, maka hukumnya tidak sah, najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, seperti mandi di Malindo, anjingnya ikut mandi, ikut berenang, lomba, maka apa? Lihat airnya berubah warna, rasa atau baunya. Kalau tidak, maka tidak. 1, 2. Tapi kalau kita bersentuhan, kita dekat dengannya, ya, ini dijelaskan juga dalam kitab Al-Um. Kalau kita itu di kolam yang besar, samping kita ada bangkai, maka air yang kita gunakan yang ada di samping bangkai tersebut najis karena masih ada pengaruhnya. Begitu pula kita mandi dengan anjing di kolam renang yang besar, tapi anjing tersebut bersama kita atau babi kita tersebut bersama kita, maka hukumnya kita juga najis, airnya juga najis, dan habis itu wajib 7 marrat ihdahunna bit turab. Ada awalan. Oke? Ada awalan. Kalau ada anjing itu basah, kita tangannya kering, anjingnya basah habis mandi. Kalau anjing itu kita sentuh, walaupun tidak menjilat ya, anjing itu kalau kita sentuh, maka apa? Kita najis mughalladhah. Atau sebaliknya, anjingnya dalam keadaan basah, anjingnya dalam keadaan kering, tangan kita basah. Kemudian kita elus-elus anjing kepalanya atau badannya, maka najis tersebut nempel dan itu najis mughalladhah. Tapi kalau najisnya kering sama-sama, tapi anjingnya kering, kita juga kering, kita mau sholat udah wudu udah kering, ketemu anjing di jalan, antum elus-elus kepalanya, tanganmu kering, anjingnya juga kering, maka apa? Najis tersebut tidak melekat dan tidak ada hukum najis. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca lagi dan kita sholat.
Mana tadi halaman berapa? Halaman 30. Oh, yang sini ya, ya ada notabnya halaman 4. Macam-macam najis ya. 1, 2, 3. Macam-macam najis itu ada 3. Mughalladha, mutawassit dan juga mukhaffafa itu jadi yang ketiga. Ingat-ingat, ayo jangan sampai lupa. Najis berat, mughalladha dan namanya liur anjing. Dan Nabi jadi contohnya najis tengah. Mutawassit namanya kotoran manusia. Hewan yang lainnya mukhaffafa ringan, mudah disucikan. Ketika anak kecil cukup dipercikan dengan syarat ia belum pernah baca kecuali istirahat pikiran. Dengan syarat ia belum pernah baca kecuali istirahat pikiran. Dengan syarat ia belum pernah makan kecuali asing yang dipikiran. Semoga manfaat barakah. Al-Fatihah.